Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, salam jumpa lagi. Hari ini kita kembali bersyukur karena kembali kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang adalah andalan kita, yang adalah kepastian kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Puji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali diajar dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu, dan boleh dengan kekuatan-Mu kami boleh ada. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Sertai Tuhan pemberitaan firman-Mu, nama-Mu saja dipermuliakan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah memiliki sikap hati yang benar. Memiliki sikap hati yang benar. Hari ini hati kita akan terperiksa sudah benar atau tidak benar. Sebab saudaraku, hati ini adalah pengendali hidup seseorang atau pengendali kehidupan manusia. Semuanya bersentral di dalam hati kita. Semuanya terfokus terhadap hati kita. Jadi manusia itu dilihat dengan hatinya, terhadap hatinya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya. Karena hati ini, saudaraku, adalah penentu seseorang ini berhadapan dengan Tuhan. Kita perlu berhati-hati terhadap hati ini dan kita perlu waspada. Memiliki sikap hati yang benar itu adalah suatu keharusan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena hati ini, saudaraku, adalah satu nilai seseorang hidup di dalam kondisi keadaannya pada saat itu, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya. Untuk itu yang pertama Bapak Ibu, hati itu adalah sikap sebagai pedoman kehidupan. Jadi hati kita sebagai pedoman kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati ini apabila tidak kita jaga, kita tidak berhati-hati, bisa kita tercemar dalam hidup ini. Karena pengaruh hati ini, saudaraku, bisa melalui pemandangan, pandangan kita, penglihatan kita, bisa melalui pikiran kita, bisa melalui perasaan kita, bisa melalui pendengaran kita. Terbayang bagi setiap kita, apa jadinya apabila kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Dan dari situlah terpancar kehidupan. Sudah barang tentu, seseorang apabila terpengaruh atau hatinya sudah tidak benar, hatinya sudah sudah tercemar, pasti di situ tidak ada nilai kehidupan di dalam diri manusia tersebut. Makanya hati ini perlu kita jaga baik-baik. Karena menurut Amsal, Bapak Ibu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apakah manusia itu jahat dan manusia itu baik, itu dari hatinya Bapak Ibu. Makanya hati ini sebagai pancaran kehidupan adalah benar, nyatanya, dan adanya. Karena banyaknya sudut pandang pengaruh terhadap sikap hati kita, antara lain melalui penglihatan, pendengaran, perasaan. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati menjaga hati kita Bapak Ibu, kita akan keteteran. Kita akan tercemar dalam kehidupan kita. Otomatis kita akan menjauh dari Tuhan dan kita akan tidak lagi mempermuliakan Tuhan. Kita lihat Yakobus 1 ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan segala kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lihat, bila hatinya sudah mendua hati, sudah tercemar dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan hal-hal yang keduniawian, pastinya Bapak Ibu hidupnya tidak tenang. Jadi hati ini benar-benar harus dijaga dengan serius. Jangan biarkan hatimu itu terbuka untuk hal-hal yang tidak benar. Jangan mengaksep, jangan menerima hal-hal yang tidak benar. Melalui pendengaran, melalui pandangan, melalui pikiran, melalui perasaan. Jadi hati ini benar-benar serius Bapak Ibu. Tapi saudara-saudaraku, saya banyak memperhatikan, sangat disayangkan jika banyak umat Tuhan hatinya saudara sudah tercemar dengan kenajisan, dengan hal-hal yang kotor, dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal iri hati. Hati-hati dengan kondisi hatimu Bapak Ibu. Kalau engkau biarkan terus-menerus, engkau akan menjauh daripada Tuhan. Dan hatimu tidak melekat kepada nilai Tuhan. Kalau hatimu tidak melekat kepada nilai hati Tuhan, bagaimana engkau bisa hidup dalam kebenaran? Bagaimana engkau nantinya bisa hidup dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus? Makanya perlu benar-benar Bapak Ibu hati-hati di dalam memelihara hatimu, di dalam menjaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi terpancar kehidupan adalah satu nilai pengendali kehidupan kita. Apakah kita benar-benar dikatakan hidup menurut firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan, atau kita sebaliknya? Orang bisa dikatakan hidup apabila hidupnya menurut kehendak Tuhan. Bertanda ia beriman kepada Kristus dan bertanda ia tidak menyimpang. Bertanda dia tidak berkhianat, bertanda ia tidak menjauh dari Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan hatimu ini. Kita lihat saudaraku di dalam Kolose 2 ayat 6-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Banyak sekali orang Kristen Bapak Ibu, hatinya sudah tertawan dengan filsafat-filsafat kosong. Seharusnya tidak demikian. Hatimu tetap berada di dalam Dia, mempermuliakan Dia, dan setia kepada nilai Dia, yaitu Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Jangan sampai hati kita tertawan dengan filsafat-filsafat kosong yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita pikirkan. Tidak boleh lagi. Pokoknya hati kita harus bersih terhadap nilai-nilai yang tidak benar, terhadap nilai-nilai yang bukan dari Tuhan. Dengan demikian, kita benar-benar saudaraku serius menjaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita lihat lagi pengaruh hati. Matius 5, pengaruh terhadap hati. Ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Melalui pandangan hati kita akan tercemar, akan najis. Jadi saudaraku, jadi benar-benar nih menjaga hati harus serius ya Bapak Ibu. Kalau tidak serius, saudaraku, gawat Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Sekarang bagaimana dengan hati Bapak Ibu, dengan hatimu? Apakah sudah tercemar atau tidak tercemar? Ini penting diingatkan kembali bagi setiap kita untuk kita waspada. Karena kalau tidak demikian, tidak ada pancaran kehidupan, yang adalah pancaran kematian. Perlu Bapak Ibu menyadari akan hal ini. Perlu serius ini Bapak Ibu. Ya kan, apalagi yang punya nilai iri hati, melihat sesuatu orang lain maju, dia iri hati, melihat tetangganya beli mobil baru, dia iri hati. Hati-hati dengan hatimu tersebut Bapak Ibu. Ya kan, dengan demikian hatimu akan terpisah dengan hati Kristus. Hatimu tidak melekat kepada nilai hati Kristus. Itu perlu hati-hati. Pokoknya kita perlu hati-hati terhadap hati kita. Benar-benar kita jaga dengan baik kalau engkau mau hidup dalam kebenaran. Ini pentingnya bagi setiap kita. Karena Tuhan memandang hati.
karena Tuhan melihat hati. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bagaimana Bapak Ibu dengan hatimu? Bagaimana Bapak Ibu terhadap hatimu? Apakah Bapak Ibu benar-benar sudah menjaganya dengan baik, dengan serius, dengan bertanggung jawab? Jika tidak demikian, hatimu akan rusak. Hatimu akan terkontaminasi oleh racun-racun kesesatan, oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan sudah barang tentu perasaan, penglihatan, pendengaranmu akan kacau. Kehidupan masa depanmu akan kacau balau. Bahkan kehidupan kekalmu juga akan kacau balau dan engkau tidak dalam keselamatan Tuhan. Jadi hati ini benar-benar harus serius. Yang terakhir untuk bicara soal hati ini di Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, jikalau hati kita melekat kepada hati Tuhan, keamanan, keadilan, kesukacitaan, kesejahteraan, kebahagiaan itu menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi hati itu yang dalam diri kita penting sekali. Jangan tercemar. Yang kedua Bapak Ibu, sikap hati sebagai pedoman kepedulian. Kepedulianmu terhadap sesama itu dilihat dari hatimu. Dilihat dari hatimu, baru kemudian kelihatan dalam tindakanmu. Kita lihat di Matius 5 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Puji Tuhan. Jadi sikap hati sebagai pedoman kepedulian itu benar adanya. Kalau engkau murah hati, pasti engkau peduli atas sesamamu. Pasti engkau peduli atas sesama manusia dan tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi akar pahit. Dan engkau selalu ingin menolong orang, selalu ingin memberi kepada orang, memberi bantuan, memberi pertolongan. Itu sama dengan sikap Bapamu yang di sorga. Jadi saudaraku, hati ini sebagai pedoman kepedulianmu kepada sesamamu. Kalau engkau tidak peduli, berarti hatimu itu jahat, hatimu itu kikir, hatimu itu najis. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk kita perhatikan hati kita. Jadi hati kita benar-benar sebagai pedoman kepedulian, letaknya di hati. Makanya jangan kita anggap remeh soal nilai kepedulian. Kalau kita masa bodoh, kalau kita egois, jadi hati kita tidak bagus, hati kita tidak baik. Hati kita tidak sebagai nilai yang seperti hati Bapa. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya hatimu terkoreksi. Supaya hatimu Bapak Ibu benar-benar real adalah kepedulian kepada sesamamu. Jadi tatkala engkau peduli atas sesamamu, itu kepedulian itu adalah dilihat dari sikap hatimu. Jadi sebagai pedoman kepedulian hatimu, itu dilihat engkau murah hati atau tidak. Orang kikir tidak bisa masuk surga loh Bapak Ibu. Ini penting, jangan dianggap remeh ya. Jadi Bapak Ibu, jagalah hatimu benar-benar serius. Jadi hatimu itu sebagai pedoman kepedulian.
Seberapa besar sikap kepedulian kita terhadap sesama, terhadap pekerjaan Tuhan, ditentukannya pada hatimu. Ya kan? Jadi hatimu itu pedoman kepedulian terhadap sesamamu. Kalau engkau bisa mengampuni, kalau engkau bisa memaklumi nilai-nilai orang yang bikin jahat sama kita, apalagi kalau engkau bisa mendoakan orang yang berbuat jahat sama kita, sama Anda, itu hatimu luar biasa. Sebagai pedoman kepedulian nyata dan ada. Jadi penting ya Bapak Ibu semua dilihat di hati manusia. Jadi bila engkau dendam, hatimu itu jahat. Hatimu itu tidak mau melepaskan pengampunan. Hatimu itu pahit. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, hati yang susah akan keringkan tulang. Hati-hati ya dengan hatimu. Jadi yang kedua, hati itu adalah sebagai pedoman kepedulian. Kemudian kita lihat sikap yang ketiga. Sikap hati sebagai pedoman kesembuhan. Jadi kesembuhan itu adanya di hati kita loh Bapak Ibu. Menurut firman Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, kita bisa melihat dari wajah seseorang itu akar pahit atau tidak, sedang susah atau tidak. Jadi saudara, kalau ada orang tekanan batin, itu hatinya lagi susah. Tidak mungkin dia sembuh dari penyakitnya. Dia akan depresi, dia akan stres, dan apabila ini dalam waktu yang lama akan menghasilkan keputusasaan. Kita tidak boleh hati kita diintervensi dengan masalah-masalah tersebut Bapak Ibu. Justru hati kita harus mengintervensi masalah kita dan harus memenangkan atas masalah kita. Sesuai firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati kita harus selalu sukacita. Karena sukacita itu adalah buah roh yang kedua. Apapun yang terjadi, permasalahan yang kita hadapi, kita tetap harus untuk bergembira. Karena kita percaya pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi lepaskan hatimu dari tekanan-tekanan kebencian. Lepaskan hatimu dari tekanan-tekanan batin. Bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Pentingnya Bapak Ibu, jadi kita jangan sampai terintervensi dengan tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan penyakit, tekanan-tekanan masalah. Justru hati kita harus bergembira. Kan ini sesuai firman Tuhan. Ya kan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya percaya kita ini, saudaraku, ingin awet muda. Jadi hati kita jangan dibiarkan sakit hati. Jangan dibiarkan, saudaraku, ada tekanan batin. Hati kita harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waktu saya kena serangan jantung, Bapak Ibu, saya panik, tetapi tidak lama. Karena saya harus mengatasi penyakit ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak mungkin peristiwa terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita tahu persis bahwa Tuhan tahu kita menderita, bahwa Tuhan tahu kita ada tekanan-tekanan hidup. Tetapi kita harus bersikap dengan hati kita ini, yang adalah modal nilai kekuatan kita, tetap harus bergembira. Ada amin? Apa masalah Bapak Ibu? Sakit penyakitkah? Ekonomikah? Bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah, tetap bergembira. Ini bukan akal-akalan. Dan ini bukan masalah masuk akal. Ini masalah iman. Saudaraku, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Iman tanpa perbuatan hakikatnya akan mati. Makanya setiap kita, saudaraku, jangan sampai kita diintervensi dengan tekanan-tekanan hidup. Karena kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Kita berserah saja sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Ada amin? Bagi Bapak Ibu yang menderita sakit penyakit, mengalami tekanan hidup yang berat, bergembiralah Bapak Ibu. Karena ini firman Tuhan. Kita mau menuruti firman Tuhan, kita mau taat dengan firman Tuhan atau tidak. Atau kita ingin melawan firman Tuhan, ya silakan saja. Yang rugi adalah diri sendiri. Kalau kita menuruti firman Tuhan, yang untung adalah diri kita, Bapak Ibu. Ada amin?
Saya berharap Bapak Ibu tetap bergembira. Kondisi tekanan hidup seberapa banyak sekalipun. Amin, saudaraku. Dan tetap kita memancarkan kehidupan dalam hidup kita, dalam hati kita yang baik. Jangan sampai engkau sakit hati. Jangan sampai engkau mengalami tekanan batin. Ini penting ya bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi kita sekalian. Kita punya Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas nilai hidup kita. Jadi letaknya di hati kita dengan baik-baik kita jaga. Yang keempat, sikap hati sebagai pedoman kepribadian. Matius 2 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya ulang, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, yang keempat, sikap hati sebagai pedoman kepribadianmu. Pribadimu itu dilihat dari ucapanmu. Dari ucapanmu terlihat juga mengenai hatimu. Jadi firman Tuhan ini benar Bapak Ibu. Jadi kepribadianmu baik atau tidak baik itu dilihat dari ucapanmu. Dari ucapanmu itu ketara sekali hatimu itu. Ketahuan Bapak Ibu. Jadi sebagai pedoman kepribadian, ucapkanlah hal-hal yang baik. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saya pernah Bapak Ibu didatangi sama satu ibu. Pak Pendeta, dia bilang, bahwa saya sebetulnya orang baik. Hati saya baik. Walaupun kata-kata saya sering kasar. Saya bilang, kamu dapat teori dari mana Bapak Ibu? Saya bilang, kamu dapat teori dari mana Bu? Itu bukan dari firman. Kalau kata-katamu kasar, kalau kata-katamu tidak baik, hatimu pun tidak baik. Engkau bukan orang baik. Jadi jangan sampai kita memakai filsafat-filsafat yang kacau Bapak Ibu untuk membenarkan diri. Pakailah firman Tuhan. Kalau ucapanmu baik, pasti hatimu baik. Ya kan? Sebab hatimu itu terlihat dari ucapan-ucapanmu. Terlihat dari perbendaharaan di dalam hatimu akan nilai apa? Akan menunjukkan engkau siapa. Jadi jelas di sini Bapak Ibu. Jadi menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Kalau bahasa duniawinya adalah mulutmu adalah harimaumu. Jadi saudaraku, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi hati-hati ya dengan ucapan-ucapanmu yang kasar, yang kotor, yang najis, yang sering menyakitkan hati orang. Jangan kau anggap itu sepele. Itu ada bumerang loh Bapak Ibu. Ya kan, itu ada tabur tuai. Jadi perlu kita hati-hati. Jadi setiap perkataan-perkataan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi itu karena itu menyangkut di dalam hatimu, menyangkut sikap hatimu, menyangkut pendapat hatimu yang terlontar melalui mulutmu. Jadi pedoman sebagai kepribadianmu adalah ucapanmu, bijaksana atau tidak, lemah lembut atau tidak, ucapan yang baik atau tidak, ucapan yang membangun atau ucapan yang menjatuhkan, ucapan yang membuat orang itu bersemangat atau membuat orang itu putus asa. Hati-hati ya dengan ucapanmu, karena itu menyangkut hatimu, dan itulah pribadimu. Kita perlu mengetahui akan hal ini, sehingga kita benar-benar mengerti akan nilai luar dalamnya diri kita terhadap sesama kita. Amin, saudaraku. Kita lihat yang terakhir, yang kelima. Sikap hati sebagai pedoman ketaatan. Sebagai pedoman yang terakhir. Yang kelima Bapak Ibu. Jadi ada yang keenam, yang terakhir itu yang keenam. Sikap hati sebagai pedoman ketaatan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku,
sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang akan ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi hati kita itu mencerminkan sebagai pedoman ketaatan. Kalau kita sesat hati, kalau kita, saudaraku, mendua hati, itu kondisinya dianggap murtad, Bapak Ibu. Lihat saja bangsa Israel, betapa Tuhan marah terhadap mereka. 40 tahun Tuhan menyertai mereka. Tapi hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sesat hati. Selalu ingin melawan. Selalu ingin memberontak kepada Tuhan. Tidak pernah ada puasa. Itu bicara hati, Bapak Ibu. Hati yang sudah tercemar dengan berhala. Hati yang sudah tercemar dengan hawa nafsu. Hati yang tercemar dengan kedagingan. Ini dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Tuhan murka terhadap mereka, Bapak Ibu. Tuhan marah terhadap mereka. Kurang apa lagi Tuhan terhadap mereka untuk bertindak? Kurang setia apa Tuhan mendampingi mereka 40 tahun? Mereka tidak pernah ada bersyukurnya. Mereka tidak pernah ada nilai ketaatannya. Makanya hati ini sebagai pedoman ketaatan. Jikalau hati Bapak Ibu kondisinya selalu ingin melawan firman, selalu tidak taat kepada Tuhan, hati-hati ya, itu namanya sesat hati. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan murka Allah. Kalau Tuhan sudah murka, saudaraku, bagaimana kita punya sikap? Jangan sampai kita tidak mau bertobat. Jadi sikap hatimu kepada nilai Tuhan itu pedoman nilai ketaatanmu atau tidak. Ya kan, saudaraku, kalau engkau sesat hati, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, kalau engkau tidak mau bertobat, kalau masih ada dikatakan hari ini alias kesempatan, hati-hati ya Bapak Ibu dengan akhir hidupmu. Hati-hati saudaraku dengan penghukuman Tuhan. Jangan kita bercanda dengan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi jikalau hatimu tidak benar, itu harus benar-benar bertobat. Harus benar-benar dengan hati yang rendah hati, harus minta ampun. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, Anda akan dapat akibat yang fatal. Bahkan akan menyesal selama-lamanya. Jadi bangsa Israel mengalami nilai, saudaraku, hatinya sesat hati. Sehingga hatinya tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak mau bersyukur dan tidak mau berterima kasih. Sehingga mereka dihukum. Bahkan mereka mati di padang gurun, Bapak Ibu, satu angkatan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi kita perlu hati-hati dengan hati kita. Jadi hati kita benar-benar sekali harus kita seriuskan. Bersikap kepada nilai Tuhan. Harus patuh, harus taat, dan harus setia. Amin. Kalau kita sesat hati Bapak Ibu, ciri khasnya adalah selalu melawan Tuhan. Selalu menunda-nunda pertobatan. Selalu mengulur-ulur waktu. Hati-hati dengan hal yang terlambat. Itu tidak ada obat. Dan engkau akan dalam kekekalan di neraka. Ini penting saya beritahu kepada kita semuanya. Kita perlu waspada terhadap sikap hati kita. Perbaiki apabila kita sesat hati.
perbaiki apabila kita mendua hati, agar kita hidup tetap di dalam keselamatan Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita lihat sikap hati yang ke-6 yang terakhir, sikap hati sebagai pedoman kekekalan. Matius 15 ayat 7-20. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang keenam, Bapak Ibu, sikap hati sebagai pedoman kekekalan. Jadi saudaraku, waktu itu mereka meributkan hal yang najis yang dimakan. Yang ditegaskan padahal hati mereka adalah jahat. Justru hati mereka mengeluarkan perbendaharaan jahat dan mengeluarkan satu tindakan-tindakan yang najis, yang jahat. Itu yang menajiskan orang, itu yang Tuhan tidak berkenan. Jadi sikap hati itu sebagai pedoman kekekalan ini benar adanya. Jadi semua dilihat dari sikap hatimu. Apabila engkau mengatakan hal-hal yang jahat, hal yang najis, engkau pasti melakukan nilai-nilai yang najis, yang jahat. Pasti akan tersirat di situ keinginan-keinginanmu. Makanya dari situ, saudaraku, keberadaannya kita, hati kita menjauh daripada Tuhan sudah barang tentu. Tidak melekat kepada nilai Tuhan. Jadi pada akhirnya rutinitas beribadah, tetapi rutinitas pula dalam kejahatan. Karena hatinya dipenuhi oleh nilai kejahatan, hatinya dipenuhi oleh nilai-nilai kekacauan, Bapak Ibu. Ya kan? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Betapa hati ini sangat penting sebagai pengendali kehidupan manusia. Betapa hati ini sangat penting sebagai pengendali kehidupan kita. Makanya kita perlu hati-hati. Dan sebagai ayat penutup, sesuai dengan pedoman kekekalan, kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 3-6. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Jadi lihat Bapak Ibu, Ananias hatinya dikuasai iblis, hatinya berdusta. Ya kan? Perlu hati-hati dengan hati ini, karena hati ini bicara benar adanya soal nilai kekekalan. Jadi semua berpulang kepada setiap hati manusia. Bagaimana hati kita Bapak Ibu? Sudah terperiksa dengan baik? Mau bertobat atau tidak? Semua saya kembalikan kepada Anda. Semua berpulang kepada free will, kehendak bebasmu. Cuma saya berpesan hati-hati dengan hatimu.
karena dari situlah terpancar nilai-nilai kehidupan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Firman-Mu sudah memberitahu kepada setiap kami mengenai hati kami, yang perlu kami waspadai, yang perlu kami jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatilah sebagai pengendali hidup kami, dan dari hatilah hati kami melekat kepada hati Tuhan. Kami mengucap syukur kalau ada peringatan ini ya Tuhan, supaya kami berhati-hati untuk di dalam menjaga hati kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, agar hati mereka tetap dalam kebenaran-Mu, sebagai saksi hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa sampai syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.